Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Umar. Saya dari Kejaksaan Negeri Lamongan, Formasi Petugas Barang Bukti. Di sini saya adalah peserta Latsar CPNS Kejaksaan RI tahun 2024. Saya di sini akan membahas salah satu isu kebangsaan yang sangat penting menurut saya, yaitu tentang kecelakaan lalu lintas dan dampaknya bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Dan di sini saya akan menampilkan beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor, pengendara, pejalan kaki, atau objek lainnya yang mengakibatkan kerugian material, luka-luka, atau bahkan kematian. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang seringkali tidak direncanakan dan terjadi secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Maka dari itu, kecelakaan lalu lintas menjadi pengingat akan pentingnya disiplin dalam berlalu lintas. Namun, masih banyak pengendara yang tidak tertib lalu lintas. Ini merupakan salah satu permasalahan serius di banyak wilayah. Hal ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengendara itu sendiri, tetapi juga pengguna jalan lain. Dan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi diantaranya parkir kendaraan melebihi batas jalan. Selain itu, tidak memakai helm dengan alasan merasa perjalanan dekat, tidak nyaman, atau tidak ada pengawasan. Selain itu juga ada yang melawan arah karena ingin mencari jalan pintas atau menghindari kemacetan. Selain itu ada yang melebihi batas muatan kendaraan, sampai-sampai nyawa anak jadi taruhannya. Ada juga yang menerobos lampu merah dengan alasan tergesa-gesa. Bahkan ada yang sambil bermain gadget saat berkendara dengan alasan membalas pesan. Pelanggaran lalu lintas dapat memberikan dampak negatif yang signifikan, baik bagi pelaku dan orang lain. Di antara dampak negatif yaitu kecelakaan lalu lintas yang mana dapat mengakibatkan cedera, cacat, atau bahkan kematian. Yang kedua yaitu kerugian materi yang dapat mengakibatkan kerusakan kendaraan yang membutuhkan biaya besar untuk perbaikannya. Yang ketiga dapat menyebabkan kemacetan, menghambat kelancaran lalu lintas. Yang keempat yaitu sanksi hukum berupa tilang atau hukuman yang lebih berat, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Yang kelima yaitu korban atau keluarga korban mungkin mengalami trauma yang panjang. Dan yang keenam yaitu dampak sosial. Perilaku pelanggaran yang tidak ditindak tegas dapat mendorong orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Dan yang terakhir yaitu peningkatan beban pemerintah dalam penanganan kecelakaan, rehabilitasi korban, dan pengelolaan sistem lalu lintas menjadi lebih kompleks dan mahal jika pelanggaran sering terjadi. Oleh karena itu, mematuhi aturan lalu lintas adalah kewajiban semua pengguna jalan untuk menjaga keselamatan bersama. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan pengguna jalan. Dengan cara memberikan edukasi dan kesadaran keselamatan lalu lintas. Selain itu, juga dengan meningkatkan penegakan hukum yang tegas, meningkatkan frekuensi patroli di area rawan kecelakaan. Oleh karena itu, memerlukan kolaborasi antara regulasi, teknologi, edukasi, dan kesadaran masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat pelanggaran dapat berkurang secara signifikan dan keselamatan lalu lintas terus meningkat. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.